Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang saya akan membahas atau membuat review pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Thailand. Dan pada pertandingan kali ini timnas Indonesia harus menerima kekalahan dengan skor tipis 1-0. Dengan kekalahan ini timnas Indonesia dipastikan tidak bisa ke final SEA Games pada tahun ini dan tidak bisa juara satu. Dan permainan dari timnas Indonesia itu seperti biasa, salah-salah passing, ya seperti itu terus. Dan kalau membangun serangan tuh begitu kesulitan ya karena salah-salah passing, dan mentalnya itu para pemain timnas Indonesia itu sangat jelek sekali. Terutama setelah kemasukan itu para pemain dari timnas Indonesia itu emosian dan tidak sabar, sehingga bisa diprovokasi oleh para pemain timnas Thailand dan akhirnya mendapatkan 3 kartu merah pemain timnas Indonesia. Yang pertama itu Firza, Ricky Kambuaya, serta Rahmat Irianto. Kalau emosinya bisa diatur mungkin tidak sampai terjadi hal seperti itu. Dan sebelum membahas jalannya pertandingan lebih lanjut lagi, saya akan membacakan line up dari timnas Indonesia. Pada pertandingan kali ini timnas Indonesia asuhan coach Sintayong menggunakan formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang seperti biasa ada Hernando Ari. Penjaga gawang ini sebenarnya bermain bagus dan beberapa kali melakukan penyelamatan penting dan seringkali menggagalkan bola-bola crossing dari para pemain Thailand. Ini bagus sekali penjaga gawang ini. Tetapi sayang sekali pas babak pertama tambahan itu timnas dia itu harus kebobolan. Dan di bek tengahnya ada Rizky Ridho serta Fakhrudin Arianto. Kedua pemain ini bermain bagus dalam bertahan, sangat disiplin sekali sehingga bisa menyulitkan para penyerang dari timnas Thailand. Sementara di bek sayap ada Rahmat Irianto serta Alvinda Dewangga. Untuk Rahmat Irianto menggantikan posisi Asnawi. Dia itu kalau bertahan itu bagus. Kalau menyerang itu sepertinya masih kurang, begitu kesulitan, tidak seperti Asnawi dalam menyerang itu sangat bagus sekali. Tetapi Rahmat Irianto itu sepertinya kurang bagus kalau dalam menyerang, tapi dalam bertahan itu bagus sekali Rahmat Irianto. Sementara di posisi bek kiri seperti biasa Dewangga juga bagus di bek kiri. Tetapi pas gol pertama dari Thailand, maksudnya satu-satunya gol dari Thailand itu, Dewangga itu tidak berhasil mengantisipasi umpan dari pemain nomor 17 untuk pemain dari timnas Thailand, yaitu namanya Weiratep, sehingga terjadi gol. Dan di posisi tengah ada Mark Klok di posisi DM atau gelandang bertahan dan dibantu oleh Marcelino Ferdinand untuk pemain tengah atau CMF. Dan untuk di posisi playmakernya ada Ricky Kambuaya. Ketiga pemain ini bagus. Babak pertama juga bagus. Untuk Mark Klok itu beberapa kali merepotkan pertahanan dari timnas Thailand. Dan tendangan free kicknya juga membahayakan, hampir saja mencetak gol. Dan tendangan pojoknya juga beberapa kali hampir mencetak gol, tetapi digagalkan oleh Kawin. Ini penjaga gawang itu memang suek sekali ini, penjaga gawang dari timnas Thailand. Seringkali menggagalkan serangan dari para pemain timnas Indonesia, maksudnya menggagalkan peluang dari timnas Indonesia sehingga tidak gol. Dan untuk Marcelino Ferdinand, dia percaya dirinya bagus sekali. Dia beberapa kali melakukan umpan-umpan manja dan merepotkan pertahanan dari timnas Thailand, tetapi tidak ada gol terjadi. Untuk Kambuaya, dia bekerja keras pada pertandingan kali ini, tapi sayang sekali dia itu emosinya itu tidak bisa diatur sehingga bisa mendapatkan kartu merah. Untuk di posisi penyerang seperti biasa, Coach Sintayong memainkan Egy di posisi winger kanan, Witan di posisi winger kiri, dan di tengahnya ada Irfan Jauhari. Egy seringkali merepotkan pertahanan dari timnas Thailand, bahkan dia beberapa kali harus dilanggar oleh para pemain timnas Thailand ya karena merepotkan dan sangat membahayakan sekali bagi pertahanan untuk
timnas Thailand. Sementara Witan tidak kelihatan sama sekali pada pertandingan kali ini. Dia begitu kesulitan dan jarang sekali mendapatkan bola pemain ini karena dijaga ketat oleh para pemain bertahan timnas Thailand. Pokoknya itu Witan tuh tidak boleh diberi keleluasaan. Maksudnya ya seperti itu oleh para pemain timnas Thailand. Sementara Irfan Jawari ini pemain ini sebenarnya itu juga nggak jelek mainnya, tetapi dia itu sebenarnya kurang beruntung saja. Kalau seandainya dia itu mendapatkan bola yang sangat bagus sekali dan bola yang diinginkan, assist yang bagus sekali, mungkin dia bisa mencetak gol. Tetapi dia itu apes sekali penyerang ini, kurang mendapatkan suplai bola. Tetapi dia itu seringkali dihujat oleh netizen yang tidak tahu sebenarnya kenapa Irfan Jawari tidak bisa mencetak gol, ya karena apes dan tidak mendapatkan suplai bola yang bagus oleh rekan-rekannya. Dan jalannya pertandingan pada babak pertama, pas babak pertama itu permainan timnas Indonesia itu sebenarnya juga sudah bagus. Mereka maksudnya berhasil mengepres permainan dari timnas Thailand sehingga para pemain timnas Thailand itu begitu kesulitan untuk melancarkan serangan. Melalui passing-passing juga sering gagal pemain timnas Thailand, sehingga timnas Thailand itu melancarkan serangannya melalui long ball yang sering kali gagal. Dan timnas Indonesia juga mendapatkan beberapa peluang melalui Mark Klok. Tendangan bebasnya masih tipis sekali di pinggir gawang, dan corner dari Mark Klok atau tendangan pojok dari Mark Klok hampir saja bikin gol, tetapi seringkali digagalkan oleh Kawin dan ada yang membentur mistar gawang. Dan juga Rizky Ridho juga mendapatkan peluang menerima umpan dari Egy melalui tendangan bola mati dari Egy, tetapi sundulan dari Rizky Ridho masih melebar. Sementara timnas Thailand juga mendapatkan beberapa peluang melalui pemain nomor 8 dan nomor 17 itu seringkali merepotkan pertahanan dari timnas Indonesia, tetapi berhasil digagalkan oleh Hernando dan para pemain bertahan dari timnas Indonesia seperti Rizky Ridho serta Fakhruddin dan Rahmat Irianto dan Alvida Dewangga berhasil menjaga pertahanan dari timnas Indonesia, sehingga babak pertama skornya 0-0. Dan memasuki babak kedua permainan dari timnas Thailand itu membaik dan timnas Indonesia malah bermain bertahan. Ini kesalahannya, harusnya bermain seperti babak pertama, ngepres pertahanan dari para pemain Thailand, maksudnya ngepres para pemain Thailand sehingga para pemain Thailand itu tidak bisa membuat kreasi di lini tengah. Dan malah babak kedua itu pemain Thailand itu mainnya lebih bagus, tidak main long ball yang tidak jelas, umpan-umpan atas yang tidak jelas. Para pemain Thailand tuh pas babak kedua itu main bola-bola pendek. Para pemain tuh jaraknya sangat dekat sekali dan mainnya sangat kompak. Sementara timnas Indonesia cuma bermain bertahan, tetapi juga mendapatkan beberapa peluang pas menit ke 80-an atau 76 itu ya, saya lupa, pokoknya sekitar menit segitu mendapatkan beberapa peluang, bahkan tendangan pojok itu sampai beberapa kali, tetapi berhasil digagalkan oleh para pemain bertahan dari timnas Thailand, dari backnya dan dari Kawin. Ini mendapatkan peluang banyak sekali pas menit itu, sekitar 70 sampai 80-an itu timnas Indonesia mendapatkan peluang banyak seperti saya tadi bilang melalui Mark Klok dan Abimanyu, tetapi berhasil digagalkan oleh Kawin. Dan pas menit akhir babak kedua juga timnas Indonesia mendapatkan peluang emas melalui Egy menerima umpan dari Sadil Ramdhani, tetapi sayang sekali tendangan dari Egy terlalu pelan dan Egy cedera karena salah tumpuan kayaknya itu. Dan mudah-mudahan Egy cederanya tidak parah dan bisa sembuh dan bisa bermain lagi. Dan Egy juga harus diganti oleh Ronaldo Kuate, dan sementara Muhammad Ridwan juga diganti ya. Dan sebelum itu juga Kosin juga melakukan 2 pergantian. Yang pertama itu Abimanyu menggantikan Marcelino dan Sadil menggantikan Witan. Dan sampai akhir babak kedua tidak ada skor tambahan lagi, yaitu skornya 0-0.
Dan memasuki di perpanjangan waktu pertama 2 kali 15 menit, dan pas pertama itu timnas Thailand akhirnya berhasil mencetak gol melalui gol dari pemain seniornya yaitu Weratep, menerima umpan dari pemain nomor 17. Ya, pemain nomor 17 itu berhasil melewati beberapa pemain dari timnas Indonesia dan akhirnya mengumpan ke tengah. Dan siapa tuh, Dewangga itu telat mengantisipasi umpan dari pemain nomor 17 ini yang namanya itu siapa ya? Benjamin kalau nggak salah. Benjamin siapa tuh? Sebentar saya akan membaca namanya itu Benjamin Davis. Ini pemain ini begitu merepotkan pertahanan dari timnas Indonesia. Dan sehingga Weratep itu berhasil mencetak gol menerima umpan dari dia. Tendangan dari Weratep itu sangat bagus sekali dan gagal ditepis oleh Hernando. Setelah gol itu, timnas Indonesia tuh mulai berani menyerang dan tidak bermain bertahan seperti tadi pas babak kedua. Timnas Indonesia menyerang, tetapi serangan dari timnas Indonesia itu terlalu gugup dan gerusak-gerusuk mainnya timnas Indonesia. Sering sekali salah-salah passing. Ya seperti biasa pemain level tim nasional kok bisa salah-salah passing. Ini timnas Indonesia. Ya ini tidak salah pelatih ya, banyak sekali yang nyalain pelatih, tetapi ya kalau kualitas pemainnya seperti itu ya kalau mau juara ya susah. Dan timnas Indonesia tuh beberapa kali melakukan serangan tetapi tidak bisa mencetak gol. Dan Muhammad Ridwan itu mainnya tuh enggak banget, kalau menurut saya tuh dia itu seringkali kalah duel oleh para pemain timnas Thailand. Ya memang wajar karena postur tubuh dari para pemain timnas Thailand itu sangat kekar-kekar dan besar-besar. Terutama dua bek tengahnya itu besar-besar ya. Dan sampai akhir perpanjangan waktu pertama skornya 1-0. Dan memasuki babak kedua juga seperti biasa timnas Indonesia juga beberapa kali mendapatkan peluang, juga sering kali gagal. Mark Locke juga gitu, pas tendangan pojoknya itu masih diselamatkan oleh Kawin. Ini kiper ini lagi-lagi saya bilang ini suek sekali kiper ini. Dan Abimanyu juga mendapatkan peluang, tendangan jarak jauhnya berhasil diselamatkan oleh dia. Kalau nggak salah itu tendangan bola mati atau free kicknya berhasil diselamatkan oleh dia. Dan pas akhir babak kedua perpanjangan waktu itu timnas Thailand tuh pemainnya mendapatkan kartu merah. Kalau nggak salah itu pemain nomor 11. Namanya saya nggak tahu, tapi pemain itu tuh terlihat marah-marah dengan wasit, terlihat adu mulut dengan wasit sehingga wasitnya marah dan akhirnya dikasih kartu merah. Setelah kartu merah itu timnas Indonesia itu ya makin gencar-gencarnya menyerang setelah kartu merah dari para satu pemain Thailand ini. Tetapi timnas Thailand tuh berhasil keluar dari kepungan dari para pemain Thailand, maksudnya Indonesia, sehingga melakukan counter attack. Tetapi sayang sekali Firja Andika harus melanggar pemain dari timnas Thailand dan Firja Andika mendapatkan kartu merah. Dan setelah itu kartu merah dari Firja Andika itu pemain timnas Indonesia dan Thailand tuh terlihat adu mulut dan berantem, maksudnya dicekcok, sehingga para pemain timnas Indonesia itu mendapatkan 2 tambahan kartu merah. Yang pertama itu Rahmat Irianto dan yang kedua itu Ricky Kamboya. Seharusnya itu tidak terjadi ya, harusnya itu jangan mudah terprovokasi oleh para pemain timnas Thailand. Harusnya itu ditahan saja, harusnya itu fokus saja dalam pertandingan, fokus untuk mencetak gol dan jangan fokus untuk provokasi para pemain Thailand sehingga bisa merugikan diri sendiri dan tim. Ya sampai akhir babak tambahan kedua tidak ada gol lagi, skornya 1-0 dan Thailand menang. Apa yang harus diperbaiki timnas Indonesia agar bisa lebih bagus lagi dan berprestasi di ajang selanjutnya, yaitu ada kualifikasi Piala Asia dan Asian Games ya kalau nggak salah, tapi benar atau enggak ya, timnas Indonesia tuh mentalnya tuh harus diperbaiki. Ini mental yang harus yang harus diperbaiki. Indonesia tuh momok dari para pemain timnas Indonesia tuh mental. Seringkali para pemain Indonesia itu gampang emosian kalau diprovokasi oleh lawan, terutama pas ketinggalan 1 gol itu
para pemain dari timnas Indonesia tuh terlihat gugup dan emosian seperti saya tadi bilang, dan mainnya gerusak-gerusuk sehingga bisa diprovokasi oleh para pemain Thailand. Dan yang diperbaiki lagi itu passing-passingnya itu. Masa pemain level tim nasional kok sering sekali pas salah passing. Apa yang dimainkan di klub itu seperti apa yang diajarkan oleh klub itu, kalau para pemain juga sering sekali salah passing. Ini gue juga heran, tim nasional kok seperti itu mainnya. Ya, untuk timnas Thailand selamat karena berhasil mengalahkan timnas Indonesia dan lolos ke final, mudah-mudahan juara. Dan untuk timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk mendapatkan medali, walaupun medali perunggu ya, tapi ya timnas Indonesia harus lupakan kekalahan ini dan harus bermain bagus di pertandingan selanjutnya. Kalau nggak ngelawan Malaysia ya ngelawan Vietnam ya, tapi saya nggak tahu. Tapi kalau nggak kedua tim ini di pertandingan selanjutnya, timnas Indonesia jangan emosian mainnya, banyak sekali yang absen di pertandingan selanjutnya, dan mudah-mudahan timnas Indonesia menang dan mendapatkan medali di pertandingan selanjutnya, yaitu perebutan juara 3. Dan oke, saya akhiri perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.